Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 298 sampai 299. Ling Feng membunuh orang hanya dengan anak panah. Tidak ada yang selamat dari pengejarannya. Tidak hanya itu, tetapi hanya sedikit orang yang tahu kalau sebenarnya dia adalah eksistensi di 100 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Dia hanya sangat tersembunyi, kecuali orang-orang Istana Pelum Darah. Mereka yang sudah melihat wajahnya semuanya sudah mati. Ling Feng memandang Lu Hansuang di depannya dan bertanya dengan penuh minat, "Anak itu menolakku?" Lu Hansuang mengangguk. Gustaf mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dikerjakannya besok, tapi dia akan datang menemuimu kalau dia punya kesempatan. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata asli yang dikatakan Gustaf, karena kalau dia mengatakannya, maka Gustaf pasti akan mati. Tiba-tiba Ling Feng tertawa dengan sangat keras dan berkata, "Lu Hansuang, aku akan bertanya padamu dengan cara yang berbeda. Sekarang kau bukan lagi bawahanku, tapi putriku. Mengesampingkan semua yang ada di Istana Pelum Darah. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Gustaf? Kalimat yang kau sampaikan tadi tidak seperti gaya bahasa anak itu. Apakah kau berbohong atau tidak? Aku tahu lebih baik daripada orang lain." Raut wajah Lu Hansuang berubah. Ekspresinya sedikit bingung. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, namun pada akhirnya dia berkata, "Ayah, Gustaf menolak untuk menemuimu. Dia juga mengatakan kalau konflik dalam masalah ini diprovokasi olehmu. Kalau Istana Pelum Darah berani memprovokasinya sekali lagi, Istana Pelum Darah harus bersiap-siap untuk menahan amarahnya." Mendengar ini, raut wajah Ling Feng berubah menjadi sangat jelek. Ling Feng berseru geram, "Bersiap untuk menahan amarahnya? Dasar mulut besar. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan The Hunter yang muncul entah dari mana itu." Pada jam 9 pagi keesokan harinya, di rumah keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan, sebuah sedan Mercedes-Benz berhenti. Gustaf keluar dari mobil dan menemukan Zuya sudah berdiri di pintu sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, akhirnya kau datang. Aku sudah lama menunggu di sini." Gustaf pun berkata, "Baiklah, bawa aku untuk melihatnya." Gustaf tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan pedang pembunuh naga sedikit gemetar. Sepertinya pedang itu sedang menunggu waktu untuk ditempa kembali. Zuya tersenyum. "Tuan Ye, silakan ikuti aku." Zuya memutar badannya dan membawa Gustaf ke ruangan kamar tidur wanita. Raut wajah Gustaf sedikit heran. Rencana apa yang ingin dibuat oleh Zuya? Zuya sepertinya merasakan keraguan Gustaf. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, jangan salah paham. Aku adalah orang yang serius. Meskipun ini adalah kamarku, tetapi ini juga tempat paling misterius bagi keluarga Zhu untuk menempa pedang." Detik berikutnya, tangan Zuya dengan ringan mengetuk ubin 3 kali. Dindingnya tiba-tiba terpisah dan muncul sebuah pintu baja yang terenkripsi. Zuya memasukkan kata sandi dan verifikasi sidik jari. Lalu kemudian pintu besi pun terbuka. Bagian dalamnya langsung terlihat. Pada saat yang sama, suasana sunyi melonjak masuk. Itu membuat jantung orang berdebar-debar dan kaget. Gustaf menyapukan pandangan matanya dan terkejut karena menemukan ada ribuan senjata di dalam ruangan itu. Tetapi itu bukan yang paling menakutkan dari semuanya. Hal yang paling menakutkan adalah pedang pembunuh naga di pinggang Gustaf benar-benar bergegas keluar dan melayang di depan Gustaf. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh pedang itu.
Getaran yang sangat kuat berdengung dan menyebar dari dalam. Senjata yang tergantung di dinding, terus bergetar dan jatuh ke tanah satu demi satu. Seolah-olah semua pedang itu tunduk pada pedang pembunuh naga. 10.000 pedang yang ada di dalam ruangan itu memiliki roh dan memiliki rasa hormat. Namun pedang pembunuh naga adalah pedang yang memiliki kehormatan tertinggi. Senjata lainnya hanya bisa tunduk dan menyerah di hadapannya. Adegan ini mengejutkan Zuya dan juga mengejutkan penguasa pedang pembunuh naga yaitu Gustav. Pada saat ini, Gustav bisa merasakan energi yang dikembangkan oleh pedang pembunuh naga. Sejak Lu Hansuang memberinya pedang itu, dia sudah menyadari kalau pedang ini sangat luar biasa. Tapi saat ini, lebih luar biasa lagi. Pemandangan saat ini terlalu menakutkan. Dia telah mendengar di Kunlun Void bahwa ada beberapa senjata yang setelah terhunus bisa menyebabkan 10.000 pedang tunduk dan menyerah. Namun dia selalu meremehkan hal itu. Bagaimanapun juga, menurutnya senjata hanyalah alat bantu tambahan. Tetapi sekarang dia mempercayainya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga tidak lebih dari pedang yang patah, namun memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau pedang yang patah ini ditempa kembali? Nafas Gustav menjadi sedikit pendek. Dia melihat pedang pembunuh naga yang melayang di depannya dan dia mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, kekuatan yang kuat sudah memantulkan tangannya. Pedang pembunuh naga ini melawan dirinya sendiri. Gustav tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah di dalam hatinya. Setelah menggunakan pedang pembunuh naga ini begitu lama, pedang ini masih belum menyerah. Dia buru-buru mengumpulkan ki sejati dari dantiannya dengan tangan kanannya, dan ada aliran udara samar yang tertinggal di antara jari-jarinya. Detik berikutnya, dia langsung memegang pedang pembunuh naga. Meskipun pedang pembunuh naga melawan dan itu membuat organ dalam Gustav terguncang, namun Gustav sama sekali tidak berniat melepaskannya. Tidak hanya itu, tetapi aliran ki sejati juga mengalir dengan deras ke dalamnya. Kemarahan yang kuat menutupi seluruh tubuh Gustav. Matanya berkilau sangat tajam seperti pedang. Kalau pedang yang patah ini tidak bisa ditundukkannya, lalu bagaimana dia akan menaklukkan pedang yang ditempa kembali? Aura di tubuh Gustav menjadi semakin kuat, dan bahkan Zuya yang berada di sampingnya pun merasa sangat tidak nyaman. Wajahnya terlihat pucat dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia memperingatkan Gustav dengan suara gemetar. "Tuan Ye, hati-hati." Gustav melirik Zuya, dan kemudian dengan tiba-tiba dia memutar telapak tangannya dan dia menarik pedang pembunuh naga. Aura mengerikan di tubuhnya pun berangsur-angsur menghilang. Zuya merasa lega dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye. Ikutlah denganku, aku akan membawa Tuan Ye masuk." Kemudian keduanya memasuki ruang pembuatan pedang dan menemukan kalau masih ada 6 pintu lagi. Gustav akhirnya mengerti kenapa keluarga Zhu ingin membeli bangunan di seluruh area. Itu karena hanya dengan cara inilah ruang rahasia semacam ini bisa didirikan. Di antara ke-6 pintu itu berdiri sepotong batu panjang. Batu itu memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah mendekati batu itu, Gustav bisa melihat dengan jelas kalau pedang pembunuh naga mulai bergerak lagi. Pada saat ini Zuya memperkenalkan, "Tuan Ye, batu ini adalah batu Suan yang patah dan pedang pembunuh naga di tangan Tuan Ye disempurnakan dari batu ini. Ini juga merupakan bahan utama yang Tuan Ye cari." Gustav mengangguk dan menunjukkan pedang pembunuh naga sekali lagi. Hampir seketika, dia merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat datang darinya. Terdengar suara dentingan, dan dengan suara dentingan itu, pedang pembunuh naga itu melepaskan diri lagi. Pedang itu secara langsung dan mantap dimasukkan ke batu Suan yang rusak.
dan aura sunyi dan kuno melonjak ke segala arah. Zuya sedikit terkejut, lalu menatap Gustav dalam-dalam dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, tampaknya pedang itu juga mengenali batu ini sebagai sesuatu yang memiliki atribut yang sama dengannya. Apakah kau akan menempa kembali pedang ini sekarang?" Gustav mengangguk. Benar, semakin cepat pedang ini ditempa kembali, akan semakin baik baginya. Zuya mengangguk. Lalu dia menamparkan telapak tangannya dan salah satu dari 6 pintu tiba-tiba terbuka. Cahaya api di dalamnya sangat menyilaukan. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan bersenjata lengkap melangkah keluar. Wajah lelaki tua itu penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Dia memegang palu untuk menempa senjata di tangannya. Jelas terlihat kalau dia adalah seorang pembuat pedang. Tatapan lelaki tua itu menyapu Gustav, dan akhirnya tatapannya tetap tertuju pada tubuh Zuya. Dia pun berkata, "Zuya, akhirnya kau datang juga." Zuya mengangguk, dan kemudian dia memperkenalkan lelaki tua itu kepada Gustav. "Tuan Ye, orang ini adalah master penempa pedang terkenal yang bernama Lao He. Dia secara khusus kuundang dari ibu kota. Lao He dan kakekku adalah teman dekat. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah yang kedua di Tiongkok dalam hal menempa pedang, maka tidak akan ada yang berani bersaing untuk posisi pertama." Ini hampir merupakan evaluasi tertinggi Zuya. Lao He menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Zuya, kau terlalu berlebihan dalam memujiku. Tiongkok adalah wilayah yang luas, jadi secara alami ada banyak master di Tiongkok." Meskipun kata-katanya seperti itu, tetapi nada suara lelaki tua itu penuh dengan kesombongan. Itu karena dia memiliki otoritas mutlak di bidang penempaan pedang. Ekspresi Gustav sedikit aneh. Dia melirik Lao He yang ada di depannya dan bertanya pada Zuya, "Untuk apa kau membawanya ke sini?" Zuya tertegun dan berkata dengan heran, "Bukankah Tuan Ye akan menempa pedang? Aku mengundang Lao He ke sini untuk menempa pedang untuk Tuan Ye." Zuya berpikir kalau Gustav akan berterima kasih padanya. Tetapi dia tidak menyangka kalau ternyata Gustav menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membutuhkan master penempa pedang. Suruh saja dia pergi. Terima kasih." Begitu kata-kata ini keluar, raut wajah Zuya langsung berubah dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Tidak butuh master penempa pedang? Tanpa adanya master penempaan pedang, bagaimana mungkin Gustav bisa menempa pedang? Lao He juga merasa cukup malu. Dia adalah master penempaan pedang yang top. Tetapi sekarang anak ini benar-benar mengusirnya pergi. Penempaan pedang adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan ekstrim. Kekuatan seni bela diri mungkin bergantung pada bakat. Tetapi ketika berbicara tentang menempa pedang, itu adalah akumulasi keringat yang nyata. Bahkan kalaupun seseorang memiliki bakat, tetap saja dia tidak akan bisa melakukannya tanpa melakukan pelatihan dalam jangka waktu yang lama. Keluarga Zhu memiliki hak mutlak untuk berbicara di bidang ini. Tetapi sekarang, kalau Gustav tidak menggunakan Lao He, bukankah akan sulit baginya untuk menempa pedangnya sendiri? Pada saat ini, Lao He yang berdiri tidak jauh benar-benar mengubah ekspresi wajahnya. Bab 300 sampai 301. Sebenarnya Lao He tidak berencana keluar gunung untuk menempa pedang. Kalau bukan karena undangan Zuya, dia tidak akan datang sama sekali. Terlebih lagi, dia mendengar kalau pedang ini adalah pedang legendaris yang ditempa untuk keluarga Zhu. Dia menjadi lebih tertarik lagi. Dan dia yakin bahwa di dunia sekarang ini, kalau ada yang ingin menempa kembali pedang ini dan mengerahkan kekuatan maksimum pedang ini,
maka tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain dia. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Gustav lalu berkata, "Wah, apakah kau sedang menggoda orang tua sepertiku? Akulah yang harus menempa pedang itu." Kemarahan Lao He mengalir langsung ke atas kepalanya. Dia merasa telah ditipu. Gustav sedikit tidak berdaya. Menurutnya, benar-benar berlebihan kalau Zuya harus mengundang Lao He hari ini. Kalau ini hanya pedang pada umumnya, mungkin saja dia akan memberikannya kepada Lao He untuk diperbaiki. Tetapi ini adalah pedang pembunuh naga. Sangat mungkin di tahun depan ini akan menjadi senjata terkuat Gustav. Dia merasa tidak nyaman kalau harus memberikan pedang ini kepada orang lain untuk ditempa ulang. Meskipun dia tidak tahu cara menempa pedang, namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Luo Yuntian, ada teknik yang disebut dengan formasi penempaan pedang. Saat ini, Gustav berkata dengan santai, "Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak membutuhkan penempa pedang." Lao He juga keras kepala dan ingin berbicara, namun Zuya buru-buru maju dan menenangkan situasi. "Lao He, jangan marah dulu. Kita semua melakukannya untuk kebaikan pedang ini." Setelah berbicara, Zuya datang ke sisi Gustav dan bertanya, "Tuan Ye, apakah kau tidak berencana untuk menempa pedang hari ini?" Gustav menggelengkan kepalanya. "Karena aku ada di sini, tentu saja aku ingin menempa pedang." Zuya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, kau tidak ingin menempa pedang ini sendirian, bukan?" Namun Gustav berbicara dengan santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal biasa. "Betul sekali, aku sendiri yang akan menempanya." Mendengar ini, Zuya dan Lao He langsung tersentak. Mata keduanya bahkan terbelalak. Mereka menatap Gustav seolah-olah Gustav adalah orang gila. Setelah beberapa saat, Lao He tertawa. "Kau bilang kau sendiri yang akan menempa pedangnya. Apakah kau tahu cara menempa pedang? Apakah kau tahu 6 metode penempaan pedang? Apakah kau tahu 7 garis besar penempaan pedang? Apakah kau tahu jenis api apa yang menghasilkan jenis pedang seperti apa?" Lao He mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut sambil mencibir. Bahkan, kalaupun Gustav lahir di keluarga pembuat pedang dan telah melihat cara penempaan pedang sejak dia masih kecil, tetap saja dia tidak memenuhi syarat untuk menempa pedang itu. Gustav hanya akan merusak pedang itu. Gustav berbicara dengan sedikit keraguan dalam nada suaranya. "Aku memang tidak mengerti semua itu. Tapi aku adalah penguasa pedang pembunuh naga, dan aku memiliki keputusan akhir mengenai siapa yang akan menempanya." Lao He menunjuk Gustav dengan marah. "Kau?" Setelah itu dia langsung terdiam. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mendengus dingin. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada anak laki-laki sombong sepertimu. Tapi harap kau ingat, kalau tindakan bodohmu akan menghancurkan pedang suci. Kau akan disambar petir dari langit." Zuya menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia tidak pernah menyangka kalau Gustav akan menempa pedang itu sendirian. Dia mencoba untuk membujuk Gustav. "Tuan Ye, apakah kau tidak ingin memikirkannya lagi?" Meskipun pedang Zuan patah itu sudah menjadi milik Gustav, namun awalnya pedang itu adalah harta keluarga Zhu. Kalau terjadi kesalahan, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Gustav menggelengkan kepalanya. "Jangan pikirkan itu. Aku akan menempa pedang itu sekarang. Apakah semua yang kuminta untuk kau persiapkan sudah siap?" Zuya menjawab, "Tuan Ye, semuanya sudah siap dan ada di belakang pintu ketiga." Gustav mengangguk. "Oke." Mata Gustav membeku saat dia berjalan menuju batu suan patah dan pedang pembunuh naga. Ketika Gustav tiba di batu suan patah, ki sejati Gustav mengembun dan telapak tangannya menampar batu suan patah. Dia langsung mengambilnya dan menuju ke pintu ketiga.
Melihat adegan ini, mata Zuya dan Lao He sedikit menyusut. Tetapi mereka tidak banyak bicara. Karena kepadatannya yang besar, ukuran batu suan patah ini tidak besar, tetapi memiliki berat 10.000 kilogram. Batu ini tidak akan bisa diangkat dengan mudah. Lao He yang melihat hal ini mendengus dingin di mulutnya. Apa bagusnya sedikit kekuatan dan kultivasi? Aku ingin melihat bagaimana bocah sepertimu bisa menempa pedang. Terdengar suara ledakan dan pintu ketiga langsung ditendang terbuka. Ada banyak ruang di dalamnya dan bahan untuk menempa pedang sudah tersedia. Gustav menempatkan batu suan patah di tungku penempaan pusat dan langsung menyalakan api. Melihat Zuya dan Lao He yang juga ikut masuk, Gustav tidak mengatakan apa-apa. Kalau mereka ingin belajar menempa pedang dari orang biasa, mereka bisa melihatnya. Api yang berkobar menyatu di batu suan patah. Gustav memegang batu roh yang sudah disiapkan sebelumnya di telapak tangannya dan kemudian dengan ganas menembakkannya keluar. 6 batu roh semuanya mendarat di sekitar batu suan patah. Kemudian telapak tangan Gustav menampar dengan keras dan semua bahan di tubuhnya bergetar. Ki sejati Gustav mengembun dan dia mendorongnya dengan keras sehingga langsung menyatu dengan api. Nyala api yang kuat membuat suhu seluruh ruangan tiba-tiba menjadi meningkat. Api yang kuat itu secara langsung membuat batu suan patah terbakar dan berwarna merah. Pedang pembunuh naga yang dimasukkan di atasnya juga bergetar sedikit, seolah-olah akan melesat keluar kapan saja. Gustav mengeluarkan darah dari ujung jarinya, dan darah itu langsung menggambar rune kuno di atas meja penempaan pedang. Begitu rune keluar, suasana seluruh ruangan benar-benar sudah berubah. Zuya bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia merasa kalau medan magnet di bawah kakinya sudah berubah. Sementara itu Lao He mengernyitkan keningnya. Meskipun dia merasakan perubahan di dalam ruangan, tetapi dia belum pernah melihat teknik penempaan pedang seperti ini sebelumnya. Jadi dia pun mencibir. Kau hanya berpura-pura menjadi dewa. Dengan harga dirinya yang tinggi, Lao He tidak akan pernah mau tunduk kepada orang lain. Dan pada saat ini, mata Gustav tiba-tiba tertutup. Ada aura yang sangat kuat di tubuhnya. Ini seperti Grandmaster penempaan pedang. Dia menjentikkan jari-jarinya dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Ki sejati yang samar bertahan di sekitar ujung jarinya. Tiba-tiba matanya terbuka, tatapannya dingin dan serius. Tangannya terbentang rata dan semua sisa bahan melayang di bawah kendali Ki sejatinya. Kemudian dengan dorongan yang kuat, nyala api menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Pada saat ini, semua orang tidak bisa melihat batu suan patah dan pedang pembunuh naga yang ada di dalam. Mereka hanya tahu bahwa ada energi kuat yang meluap di dalam. Wajah Gustav sedikit pucat. Dia bisa merasakan ki sejati dari dantiannya mengalir dengan liar. Ada terlalu banyak ki sejati yang dibutuhkan untuk menempa pedang. Punggungnya sudah basah kuyup. Tubuhnya sudah sangat lemah. Dia menopang tubuhnya, jari-jarinya terus menjentik, dan mulutnya bergumam. Dalam masa pakai 10.000 pedang, ada ratusan miliar roh. Dunia ini ganas, dan tidak mungkin untuk mengetahuinya. 3 teriakan untuk membunuh naga, 10.000 pedang, mematuhi perintah. Saat ini, nyala api meledak dengan tiba-tiba. Seolah-olah nyala api itu sudah berubah menjadi naga api yang mengaum dengan mengerikan. Dan secara mengejutkan, apa yang dilingkari oleh naga api bukan lagi batu suan patah. Samar-samar ada bentuk pedang yang terlihat. Nyanyian naga bergema di seluruh ruangan, dan kekuatan yang kuat itu membuat Zuya dan Lao He mundur lebih dari selusin langkah. Lao He tertegun, matanya penuh dengan ketakutan saat dia berkata, "Ini, bagaimana ini mungkin terjadi?" Dia menatap tajam ke arah bentuk pedang di dalam kobaran api.
Meskipun tidak sepenuhnya disempurnakan, tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Gustav sedang menempa pedang. Gustav benar-benar menempa pedang, dan metode penempaan pedangnya sangat mencengangkan. Selama ribuan tahun di Tiongkok ini, tidak ada yang pernah menempa pedang seperti ini. Bagaimana Gustav bisa melakukannya tanpa bantuan alat penempaan pedang? Intinya adalah semuanya terlalu sempurna. Perubahan mendadak ini seperti palu berat yang membombardir hati Lao He menjadi berkeping-keping. Nafasnya menjadi agak pendek, dan harga dirinya yang tadinya sangat tinggi benar-benar menghilang. Saat ini dia baru bisa diyakinkan. Tiba-tiba dia menyentakkan tangannya dan menamparkannya di wajahnya. Suara tamparan itu sangat keras. Mata indah Zuya yang ada di samping penuh dengan keterkejutan, dan ketika dia mendengar tamparan ini, dia menatap Lao He dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Lao He, ada apa denganmu?" Lao He menatap Gustav dengan tatapan tajam sambil menelan ludahnya dan kemudian menjelaskan, "Tamparan itu, pertama, adalah karena aku tidak bisa menilai dengan baik, dan yang kedua, aku ingin melihat apakah ini mimpi atau tidak." Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Cara menempa pedang tadi sangat cocok untuk api dan memadatkan pedang. Di seluruh Tiongkok ini, dia pasti orang pertama yang melakukannya. Mendengar evaluasi setinggi itu dari Lao He, Zuya tidak berbicara lagi. Hatinya hanya diliputi dengan perasaan kagum dan terkejut. Apa sebenarnya asal-usul Gustav Ye ini? Kecuali selama 5 tahun kekosongan itu, dia tahu detail tentang Gustav dengan jelas. Tetapi bahkan kalaupun Gustav mendapatkan petualangan melawan langit dalam 5 tahun kekosongan itu, tetap saja itu tidak bisa membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Bagaimanapun, keluarga Zhou tidak boleh memiliki hubungan yang buruk dengan Gustav. Benar-benar tidak boleh. Pada saat ini, tubuh Gustav merasa lelah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formasi untuk menempa pedang. Awalnya dia pikir kalau itu akan mudah, tetapi siapa sangka kalau itu akan membawa keletihan pada tubuh. Aliran ki sejati yang tak ada habisnya dari dantiannya mengalir menuju pedang pembunuh naga. Pada akhirnya, ki sejati dantiannya hampir habis. Namun, pedang pembunuh naga secara bertahap mulai terbentuk. Bahkan ada suara pedang yang datang dari kobaran api. Bab 302 sampai 303. Gustav memegang panggung penempaan pedang dengan kedua tangannya. Sambil memikirkan langkah terakhir, dia menjentikkan jari-jarinya dan menarik 6 batu roh yang telah ditempatkan sebelumnya. Batu-batu roh itu meledak. 6 sinar cahaya ditembakkan ke pedang pembunuh naga secara bersamaan. Melihat adegan ini, Lao He sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan gemetar dia mengulurkan tangannya, lalu menunjuk ke arah Gustav dan berkata dengan ngeri, Itu adalah formasi penempaan pedang yang tercatat dalam buku-buku kuno. Benar-benar ada formasi seperti itu untuk menempa pedang. Astaga!" Suara Lao He bergetar tak tertandingi, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat aneh. Pada akhirnya, dia terduduk di tanah. Zuya mengerutkan keningnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Lao He, apa itu formasi penempaan pedang?" Lao He sama sekali tidak memperhatikan Zuya. Matanya yang keruh masih menatap ke arah panggung penempaan pedang dan juga ke arah Gustav. Dia khawatir akan melewatkan sesuatu. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mendekati sang legenda. Dia ingin bergegas dan mengingat semua detailnya. Di panggung penempaan pedang, naga api yang melingkari pedang pembunuh naga
sepertinya telah menemukan sesuatu. Naga api itu meraung marah dan bergegas langsung menuju ke arah Gustav. Bagaimana mungkin saat ini Gustav masih memiliki kekuatan untuk memblokirnya? Gustav merasakan ki darah di tubuhnya melonjak ke atas dan dia ingin menekannya. Tetapi kemudian dia menemukan kalau itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya memuntahkan seteguk darah. Darah itu menembus api dan langsung menodai pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga dengan panik menyerap darah Gustav dan menghilang dalam sekejap. Kemudian nyala api pun padam. Pedang pembunuh naga benar-benar menyatu sepenuhnya. Seluruh tubuh pedang pembunuh naga memancarkan aura merah dan ada cahaya bintang yang tersebar menjulang di permukaannya yang gelap gulita. Ujung pedang itu tajam, seolah-olah ada naga dewa bercakar 5 yang melingkar di sekitarnya, berkedip dengan bintang dingin, dan tubuh pedang itu bahkan memiliki sentuhan cahaya biru yang beredar, yang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Gustav melihat pedang pembunuh naga dengan linglung, dan untuk beberapa alasan, dia bahkan bisa merasakan induksi di dalam hatinya. Ini semua tentang pedang pembunuh naga. Dia memikirkan sesuatu, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Ini dia pedangnya." Terdengar bunyi ledakan, dan detik berikutnya, pedang pembunuh naga melesat keluar. Pedang itu langsung menerobos rumah dan menembus semuanya. Rasanya seperti terlahir kembali dan bebas. Beberapa detik kemudian, pedang pembunuh naga terbang kembali dan dipegang dengan mantap di telapak tangan Gustav. Saat disentuh, cahaya keemasan benar-benar melesat langsung ke langit. Meskipun sangat samar, tetapi ada di sana. Lao He dan Zuya melihat pilar cahaya yang bergegas ke langit dan berseru secara serempak, "Penglihatan pedang terbentuk." Pedang ilahi sejati ketika dipadatkan akan membentuk penglihatan pedang. Tetapi penglihatan ini sangat langka dan mungkin hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Pada saat ini, mereka benar-benar melihatnya. Mata keduanya menatap Gustav dan mereka menemukan kalau tubuh Gustav benar-benar memiliki sentuhan cahaya suci. Aura di tubuh Gustav terpancar keluar. Itu seperti kaisar yang menunjuk ke gunung dan sungai. Hari di mana pedang patah ditempa kembali adalah waktu kembalinya kaisar. Pada saat yang sama, di ibu kota, di atas gunung puncak hijau, ada 4 lelaki tua yang merasakan aura langit dan bumi. Bersin salah satu dari keempat orang ini bisa menyebabkan gempa bumi besar di Tiongkok. Salah satu dari keempat lelaki tua itu adalah ayah Jiang Jianfeng, yaitu Jiang Xiaohu, kepala keluarga Jiang, keluarga seni bela diri terbaik di Tiongkok. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Jiang Xiaohu bisa menutupi langit dengan satu tangannya. Ada rumor di dunia seni bela diri Tiongkok yang mengatakan kalau Jiang Xiaohu bisa membunuh 10.000 orang. Betapa menakutkannya hal tersebut. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan berkata kepada Jiang Xiaohu, "Penatua Jiang, dalam beberapa tahun terakhir ini, di dunia seni bela diri Tiongkok, tidak pernah ada bakat luar biasa dari keluargamu. Bahkan putramu Jiang Jianfeng tidak sebaik dirimu." Jiang Xiaohu tidak berbicara. Lelaki tua lain yang mengenakan jubah Tao juga berbicara. "Penatua Jiang, kenapa aku merasa kalau akhir-akhir ini kau terlihat tidak bahagia? Mungkinkah belakangan ini kau memiliki beberapa masalah?" Lelaki tua ketiga melirik Jiang Xiaohu dan menyela, "Ekspresimu saat ini pernah kulihat 5 tahun yang lalu. Saat itu putrimu Jiang Meirong memiliki masalah." Mendengar nama Jiang Meirong, mata Jiang Xiaohu menyipit dan sepertinya ada nyala api di matanya. Ketiga lelaki tua itu saling berbicara. Memang sangat disayangkan, di usia 20-an, Jiang Meirong terdeteksi menyembunyikan akar spiritual langka yang dimilikinya. Seandainya dia berkonsentrasi pada kultivasi,
Mungkin saat ini dia memenuhi syarat untuk masuk ke Kunlun Void seperti kakak tertuanya. Adalah hal yang buruk bagi pria dan wanita untuk memiliki hubungan pribadi. Bahkan seandainya pun Meirong tidak ingin berkultivasi, namun kalau dia menikahi jenius top seni bela diri, anak yang dia lahirkan mungkin adalah seorang jenius seni bela diri yang tak terkalahkan. Sayang sekali, dia memilih untuk bersama orang biasa yang tidak bisa apa-apa dan melahirkan anak yang tidak berguna. Sungguh sayang sekali. Meskipun kata-kata mereka bertiga terdengar berlebihan, namun pada level mereka saat ini, mereka tidak perlu lagi mempertimbangkan perasaan manusia. Mereka bebas mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Wajah Jiang Xiaohu menjadi semakin gelap dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Di atas puncak gunung, ada angin topan yang tiba-tiba muncul. Angin menderu dan membuat jantung orang berdebar-debar. Jiang Xiaohu berbicara, "Kita di sini hari ini untuk membahas situasi di Tiongkok, bukan untuk membicarakan tentangku." Suaranya sangat dingin dan ada kemarahan yang mengerikan di dalam dirinya. Lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan menutup mulutnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan emosi sambil melihat pemandangan kota Agoru. "Aku mendengar ada seorang jenius top di Fujian Selatan yang baru berusia 30 tahun dan dia telah memasuki 20 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Anak itu sedikit menarik. Aku sudah mengirim seseorang untuk menghubunginya. Aku tidak tahu apakah dia mau datang ke keluargaku atau tidak." Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu sambil memandang lelaki tua berjubah tau itu. Dia bertanya, "Penatua Yan, kenapa kau tidak menghitung wilayah mana di Tiongkok ini yang akan menjadi tempat lahirnya orang pertama di Tiongkok yang berikutnya?" Mendengar ini, semua orang bahkan Jiang Xiaohu menoleh untuk melihat lelaki tua yang mengenakan jubah tau itu. Semua orang tahu kalau lelaki tua yang mengenakan jubah tau itu memiliki pencapaian yang sangat dalam bidang fisiognomi Feng Shui. Lelaki tua berjubah tau itu ragu-ragu selama beberapa detik. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan menghabiskan sebagian dari ki dan darah sejatiku untuk meramal." Lelaki tua berjubah tau mengambil langkah maju dan sebuah kompas muncul di tangannya. Jejak aliran udara ungu bahkan tertinggal di telapak tangannya. Dia ingin menyuntikkan aliran udara ungu ke kompas, namun tiba-tiba perubahan aneh muncul. Pilar cahaya di tenggara Cina melonjak langsung ke langit. Meskipun sangat redup, tetapi di mata para lelaki tua ini, cahayanya terlihat sangat jelas. Mereka berempat terhenyak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keajaiban. Pria tua berwajah kekanak-kanakan itu berbicara. Suaranya sedikit bergetar. "Penglihatan ini? Apakah pedang ilahi sudah muncul? Tapi bagaimana itu mungkin?" Lelaki tua yang mengenakan jubah tau itu berkata, "Tidak, kalau pedang ilahi saja yang keluar, mustahil bagi kita untuk mendeteksi pilar cahaya ini. Kukira bukan hanya pedang ilahi yang keluar, tetapi juga ada orang kuat yang datang. Atau lebih tepatnya, orang yang menentang langit sudah lahir. Mereka yang melawan langit, Dao Surgawi tidak akan mengizinkannya, sehingga pilar cahaya akan terbentuk, dan Dao Surgawi bisa mendeteksinya. Jadi bisa dikatakan, kalau saat ini ada seseorang yang sedang berperang melawan Dao Surgawi, dan juga bisa dikatakan kalau Dao Surgawi mengancam orang ini." Kata-kata lelaki tua berjubah tau itu menyebabkan kegemparan di hati tiga lelaki tua lainnya, bertarung melawan Dao Surgawi. Bukankah itu berarti ada iblis yang akan lahir di Tiongkok? Ini masalah besar. Siapapun yang bisa mengendalikan orang itu akan bisa mengendalikan situasi selanjutnya di Tiongkok. Dengan sangat bersemangat,
Jiang Xiaohu berkata, "Laoyan, bisakah kau mencari tahu di mana orang itu?" Lelaki tua itu yang lainnya juga berbicara, "Benar Laoyan, ini tentang situasi Tiongkok saat ini, dan itu harus ditanggapi dengan serius." Laoyan memikirkannya sejenak, kemudian dia mengangguk dan melemparkan kompas di tangannya sedikit, lalu kompas itu melayang di udara. Pada saat yang sama, setetes darah esensi dipaksa keluar dari telapak tangannya dan menembak langsung ke kompas itu. Darah itu meledak dan kompas berputar dengan cepat. Lelaki tua berjubah Tao dengan cepat menjentikkan jari-jarinya dan terus bergumam merapalkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir akan ada hasilnya, tetapi dia tidak menyangka kalau tiba-tiba kompas itu hancur. Lelaki tua berjubah Tao itu menjadi sasaran dari kekuatan serangan balik yang sangat kuat dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bahkan terhempas ke belakang. Jiang Xiaoyu buru-buru mendukung lelaki tua berjubah Tao itu. Dia mengeluarkan pil dan meminumkannya langsung ke mulut lelaki tua berjubah Tao itu. Jiang Xiaoyu berkata, "Laoyan, cepat gunakan kekuatanmu." Lelaki tua berjubah Tao itu mengangguk. Dia duduk bersila sambil memejamkan mata, dan energi spiritual langit dan bumi di puncak gunung Qingfeng terus mengalir ke tubuhnya. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya dan berkata dengan sangat serius, "Aku tidak bisa mendeteksi keberuntungan anak itu. Nasibnya bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Dao Surgawi, apalagi olehku." Mendengar hal ini, ketiga lelaki tua lainnya tercengang. Nasibnya bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Dao Surgawi. Dari mana orang itu berasal? Kenapa dia sangat menakutkan? Lelaki tua berjubah itu berkata kembali, "Tapi aku tahu di mana anak itu sekarang." Ketiganya berkata serempak, "Di mana?" Lelaki tua berjubah Tao itu mengarahkan pandangannya ke suatu posisi dan berkata dengan ringan, "Di tanah Jiangnan." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.